Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel Metro Interior Batam. Dalam channel ini tentunya akan membahas mengenai produk-produk interior, mulai dari jenis bahannya, jenis produknya, hingga cara pemasangannya. Yang mudah-mudahan sebagai referensi Anda dalam memilih produk-produk interior dan juga tentunya sebagai sumber inspirasi interior Anda. Untuk season kali ini kita akan bahas mengenai flooring. Tentunya pelapis lantai itu banyak sih jenisnya, diantaranya kayak keramik, terus marmer, karpet, parkit, sampai dengan yang namanya vinil. Ini ada beberapa contoh yang saya bawakan. Kalau keramik dan marmer saya rasa sudah tahu lah. Karpet juga ya sudah tahu. Untuk lebih detailnya mengenai karpet nanti kita akan bahas di lain waktu, satu season tersendiri. Terus ada juga tidak ketinggalan laminated floor, lantai kayu, sebagai pengganti parkit biasanya. Nah, tentunya masing-masing produk yang saya sebutkan tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk keramik dan marmer saya rasa sudah banyak yang tahu lah ya. Juga termasuk karpet ya. Karpet juga semuanya banyak yang tahu. Karpet ya karpet seperti biasa yang dilihat-lihat baik di rumah, di tempat-tempat umum, hotel dan sebagainya itu banyak. Anda bisa lihat karpet situ kan. Nah, kalau untuk jenis parkit 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 itu dia terbuat dari solid wood atau kayu asli kayu asli dia, tebel ya. Tapi sekarang jarang sih ya. Hutan juga makin dikit ya. Hutan makin dikit. Penggunaan kayu ya jarang, makanya perusahaan-perusahaan berinovasi gimana sih caranya biar untuk melapisi lantai dengan motif yang bagus, alami tapi tidak merusak hutan tentunya. Ya. Makanya dulunya setelah parkit muncullah yang namanya laminated floor. Laminated floor ini dia bahannya dari serbuk serbuk kayu, serbuk macam-macam lah. Ini lebih detailnya ini terbuat dari HDF, high density fiberboard, namanya fiberboard berarti serbuk kayu lah, bubur kayu dan sebagainya. Ini motifnya, nah, seperti kayu tapi terbuat dari fiberboard. Tentunya ini musuhnya air sama rayap. Ini sedap kali rayap kalau makan ini. Rayap biasanya akan makan bagian bawah sama tengah, atasnya nggak dimakan. Jadi begitu ini sudah habis, kena rayap diginiin bolong. Ini nggak dimakan karena ini lapisnya plastik. Nah, kali ini yang kita akan bahas lebih spesifikasi yaitu adalah vinil. Vinil itu banyak jenisnya, khususnya kalau dilihat dari cara pemasangan itu ada vinil klik dan vinil lem. Kalau vinil lem itu dia pemasangannya tentunya menggunakan lem. Kalau vinil klik untuk pemasangannya dia sistem join. Ada ujung lidah A dan lidah B. Saling dikaitkan, krek, dah kunci dia. Nah, kalau dari ketebalannya macam-macam, ada yang 2 mili, ada yang 3 mili, ada yang 4 mili sampai dengan bahkan ada yang 8 mili, bahkan ada yang 8 mili. Tapi yang 8 mili jarang sih, yang seringnya yaitu yang 2 mili dan sampai dengan 5 mili Oh ya, sekarang viral tuh yang namanya stiker vinil.
ya, stiker vinil, ya vinilantu tapi stiker, dia sudah ada lemnya. Itu tebalnya cuma 2 mili, ya. Sebelum Anda memilih eh, apa yang vinil, ya, artinya nanti saya akan jelaskan dulu spesifikasi bahannya seperti apa, ya, biar kalian bisa menentukan bahwasanya ini cocok nggak ruangan saya, ya. Bukan hanya murah, tapi tentunya beli dengan harga murah tapi dengan kualitas yang bagus. Sayang dong, kita sudah mengeluarkan biaya ya, meskipun mungkin nggak banyak, tapi kalau nggak awet kan sayang juga sih, ya. Kita kan maunya biaya murah, awet, dan tahan lama. Ya awet juga tahan lama, sama aja gitu kan. Tapi yang jelas intinya bahannya bagus, harganya terjangkau, dan kualitas oke, ya. Kalau dari jenis bahannya, ya, vinil itu ya terbuat dari vinil itu karet, ya, tapi ada campurannya, ada yang pakai PVC, ya, ada yang pakai SPC, ya. Itu dua jenis itu yang familiar digunakan sebagai lapisan untuk vinil. Oke, yang untuk sistem lem sendiri itu lebih tipis biasanya. Ya, yang sistem klik itu lebih tebal karena dia harus ada punya joinan. Ya, untuk lebih detailnya, ya, untuk jenis-jenis vinil, vinil yang klik dan vinil yang lem, ya, itu bisa Anda lihat di sebelah. Ini saya bahas mengenai adalah vinil jenis lem, ya. Jenis lem ini itu bahan-bahannya, ya, bahannya, spesifikasi lengkapnya, mulai dari ukuran dan sebagainya. Silakan baca sendiri. Oke, sudah. Oke, nah sekarang kita beralih ke vinil yang sistem klik, ya, sistem klik, ya. Itu bahan-bahannya seperti ini, spesifikasi dan sebagainya, ya, bisa Anda lihat di sebelah lebih detailnya, ya. Oke, nah sedangkan susunan dari satu lembar vinil ini dia terdiri dari bermacam-macam susunan, ya, layer, lapisan-lapisan, ya, seperti ini nih, ya, ini nih. Nah, ini ada susunannya, ada berapa, 1 2 3 4 5, nah, ada 5 susun. Jadi setipis ini itu ada 5 susun, ya, mulai dari bawah sampai dengan filmnya dekoratif. Yang berwarna kayu ini adalah dekoratif, lapisan dekoratifnya. Terus ada lapisan yang di atasnya itu untuk laminatingnya, ya, biar anti gores, ya. Terus ada lagi satu lapisan lagi yang untuk biar tidak pudar warnanya, ya. Itu lapisannya. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau seandainya ingin mendapatkan ruangan yang cukup bagus menggunakan vinil. Vinil tuh mahal nggak sih? Ya relatif, ya. Vinil ada yang mahal, ada yang tidak, tergantung dari ketebalan dan bahan yang digunakan. Tapi kalau dibilang mahal nggak juga sih, ya, karena vinil ini sekali pasang itu bisa tahan lama, karena ini udah pasti anti rayap, anti air, anti pecah. Pemasangannya juga pasti mudah, ya. Pasang sendiri juga bisa, yakin lah, pasang sendiri bisa asal ada kemauan, ya. Oke, ya pastinya eh, kalau Anda salah memilih produk kan sia-sia, ya kan. Tujuan kami di sini menjelaskan agar Anda pada saat memilih suatu produk itu tidak sia-sia, ya. Artinya dalam memilih produk nggak salah. Nah kalau udah salah, ya efeknya di biaya, ya, dibongkar lagi dan sebagainya. Apa sih kelebihan vinil tuh, ya? Kelebihannya satu, lebih ekonomis, terus motifnya lebih banyak, lebih natural, ya, terus pemasangannya juga mudah. Terus perawatannya dari segi untuk merawat dipel bisa nggak, ya bisa, dipel pakai kain lembab saja, ya kan. Terus juga kalau hanya debu itu tinggal disapu dan sebagainya, ya, sama lah seperti dengan vinil pelapis lantai lain. Pastinya anti rayap. Oh ya, anti rayap ini. Ya kalau rayap makan ini itu namanya rayap anggota Iron Man atau Optimus Prime, ya, rayapnya. Nah, kalau soal kekurangannya apa ya? Kalau kekurangannya mungkin harga sih, ya. Harga, ya. Ya.
ya. Terus juga banyak belum tahu. Kalau harga sih rata-rata sekarang udah banyak kok yang murah. Kayak di tempat kami di Metro Interior harganya cukup murah. Kalau yang sistem lem ya satu box itu ya itu harganya cuma 650.000, bisa untuk nutup area seluas 2,7 sampai 2,9 meter persegi ya. Jadi ukur aja ukuran lebar kali panjang ruangan dibagi 2,7 atau 2,9, ketemulah box, bulatin ke atas ya. Nah, terus yang untuk klik kita juga ada ya, harganya cukup terjangkau juga, mulai dari 620.000, 625, 600 ribuan lah, 600 ribuan bisa per box ya, untuk area 2,2 meter persegi ya. Ada yang 1, ada yang 1,5, ada yang 2,2, ada juga ya, tergantung tebelnya ya. Kalau yang untuk 2,2 meter persegi tebelnya 4 mili ya. Yang tebel 5 mili itu satu boxnya 600 ribuan juga, itu areanya sekitar 1,4 sampai 1,5 meter persegi ya. Oke, sekarang saya kembali ke yang tadi kita bahas. Kita lagi ada viral nih ya, vinyl stiker, harganya murah ya, cuma belasan ribu per keping ya. Itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu tebelnya cuma 2 mili ya, harganya per keping yaitu 2 mili itu ya 2 mili, tipis banget. Nah ini saya punya 2 mili, tipis banget ya. Sedangkan seperti yang tadi saya sebutkan, nah sekarang saya tampilkan lagi nih layar-layarnya, lapisan-lapisan vinyl seperti apa. Nah lapisannya seperti ini. Nah kalau tebelnya 2 mili itu masing-masing lapisan saya nggak bisa bayangin berapa tipisnya, karena dia harus ada lapisan anti goresnya dan sebagainya. Dan kalau untuk lapis vinyl yang tebalnya 2 mili ya, kalau dipasang di lantai yang sudah terpasang keramik ya, kalau saya hitung tahun, hitung bulan, sebentar saja udah nampak embos garis-garis nut keramik ya, garis-garis nut keramik yang kan di bawahnya kan ada keramik tuh, ada nut-nutnya, lubang nut ya. Kalau lubang nut kan dia agak sedikit cekung ya, itu akan nampak apa namanya, garis-garis sedikit gitu, karena tekunya cuma 2 mili gitu loh ya. Nah kalau yang di bawahnya sudah ada keramik tapi garis nutnya cukup besar ya, kita rekomendasiin yang sistem klik ya, sistem klik ya, yang tebal antara 4 sampai 5 mili ya, karena lebih tebal jadi ya, meskipun mungkin juga akan nampak tuh dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi kalau lantainya masih acian halus ya, ya tinggal diratakan lantainya pakai vinil yang lem tebel 3 mili ya. Tebel 3 mili dia pakai lem lagi jadi lebih kuat ya. Kalau sudah ada lemnya, yang namanya kayak kita nambal apa ya, sepatu ya, nempel sepatu kan dua sisi harus dilem, udah agak kering baru dilem lebih rekat. Nah kalau sini sudah ada lemnya sedangkan lantainya nggak dilem, saya nggak bisa memastikan itu bisa tahan lama nggak sih, soalnya saya juga belum pernah pakai ya. Kita sering pakainya yang di produk kami ya, di kami itu sering pakai yang 3 mili yang pakai lem dan yang pakai klik, dan selama ini nggak pernah ada komplain sih, semua customernya puas ya, karena kita juga jelasin kelebihan dan kekurangannya ya, lengkap lah pokoknya. Kalau datang ke toko kami kita sarankan yang cocok itu untuk ruangan yang Anda mau pakai itu seperti apa, itu kita jelasin semua ya. Nah kalau yang vinyl yang tadi yang 2 mili saya nggak tahu awet apa enggaknya, yang jelas kalau dari penjelasan tadi itu agak riskan saja ya, agak riskan. Kalau soal bagus ya bagus ya, bahannya vinil anti rayap ya, tapi kalau ketahanannya kita nggak bisa memastikan berapa lama sih tahannya gitu kan. Tapi kalau pakai yang klik ya, selagi kita masih mau pakai ini masih bisa dipakai ya. Paling gantinya kalau kita udah bosan nih mau cari nuansa baru lagi, warna lain ya silakan, berarti yang ini bisa dilepas, dialihkan ke ruangan lain, atau
mau disumbangkan juga nggak apa-apa. Ya, artinya ini masih bisa dipakai gitu loh, nggak rusak. Ya paling rusak berapa lah yang mungkin kena apa gitu tepi-tepinya, tapi setidaknya secara keseluruhan masih oke sih, masih bisa dipakai ya. Nah, kita juga di Metro Interior itu sebagai sales agent ya, vinyl Gelfor, merek Gelfor ya, itu udah internasional nih ya, sering dipakai di rumah sakit, terus sekolah, laboratorium, lapangan basket, ruang produksi, kapal dan sebagainya. Itu sering pakai menggunakan vinyl yang merek Gelfor. Kita ada satu-satunya di Batam. Ya, banyak pilihan motif warnanya. Ya, banyak. Ya, itu tebelnya 2 mili. Ya, tebelnya 2 mili. Ya, banyak motif warnanya, merah, kuning, hijau, bilang yang biru pokoknya. Ya, aduh, tebal kali nih. Nah, pokoknya banyak lah. Ya, nanti saya lihatin di sini. Ini. Lapisannya banyak, Pak. Sorry, bukan lapisan. Pilihan motifnya macam-macam. Ya, ini lebarnya 2 meter. Lebar 2 meter, tebelnya 2 mili. Di satu gulung itu berat sekali. Ya, ini 2 mili. Ya, ini biasanya dipasang di lantai yang memang di bawahnya itu bukan keramik, artinya masih plesteran. Ya, kalau misalnya yang sudah di keramik ya itu tadi yang saya bilang, ada nampak garis-garis matnya. Ya, seringnya kalau kita pasang di rumah sakit, terus di ruang produksi, laboratorium, ruang operasi ya, ya, itu lantainya memang belum di keramik. Ya, jadi aman. Oke. Oke, selain yang saya sebutkan tadi, mungkin ada beberapa hal yang pemirsa pengen tanya atau kurang jelas. Silakan sampaikan komentar di bawah. Nanti kita akan balas ya komentar-komentar kalian. Siapa tuh ada butuh pertanyaan mengenai vinil apa ya. Atau mau nanya lokasi di mana sih lokasinya gitu kan. Saya maulah berkunjung ke toko. Oh, silakan sekali. Ya, silakan sekali kita tunjukkan produk-produknya, saling konsultasi. Ya, kalau di Metro Internet itu free konsultasi. Jadi begitu customer datang ke Metro, ya bukan kita hanya jual barang saja, tapi kita juga harus harus banyak bertanya kepada customer, dindingnya seperti apa, lantainya seperti apa, pengennya produk seperti apa. Nah, kita akan saran-sarankan. Ini bagusnya seperti ini loh dan sebagainya. Oke, ya. Oke, mungkin itu aja sedikit penjelasan mengenai vinyl flooring. Ya, sekali lagi jika ada yang mau ditanyakan silakan sampaikan di komentar ataupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai ya, kami mohon maaf dan itu mungkin yang baru kita tahu ya. Kalau memang ada perlu tambahan silakan sampaikan di komentar. Siapa tahu teman-teman yang membaca komentar bisa mendapatkan inspirasi juga dari komentar-komentar Anda dan dari video ini. Oke, jika video ini bermanfaat silakan share dan sampaikan ke teman-teman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat orang lain. Ya, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum.